Perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Data para ekonom muncul memberikan peringatan perekonomian Indonesia dalam keadaan tidak baik. Memarasnya geopolitik global, perang Rusia-Ukraina yang memecah, serta perang Timur Tengah yang semuanya terjadi setelah COVID-19, di mana pasca COVID-19 seharusnya memberikan waktu kepada negara di dunia untuk memulihkan ekonomi, justru malah terjadi peperangan dan geopolitik yang semakin memanas. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa proyeksi ekonomi dunia masih diperkirakan suram hingga tahun depan. Tantangan dan resiko ekonomi global juga diperkirakan akan semakin besar di tahun depan. Dampak tersebut sudah mulai dirasakan Indonesia. Kondisi ekonomi sudah mengalami hal yang serupa. Nilai tukar rupiah serta tinggi suku bunga saat ini membuat Indonesia sedang dalam ancaman. Jika hal ini terus berlanjut, maka dampak buruk bisa menghampiri Indonesia, mulai dari pemutusan hubungan kerja atau PHK hingga daya beli yang melemah. Selain itu, harga barang juga terus mengalami kenaikan di tengah daya beli masyarakat yang sedang menurun. Maka dengan itu, ekonomi Indonesia sedang dalam ancaman. Berikut ini kami paparkan data yang menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia sedang tidak baik. Pertama, deflasi dalam 2 bulan beruntun. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat dan mengumumkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,08% pada Juni 2024 dibanding bulan sebelumnya. Dan pada bulan Mei juga mengalami deflasi sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya. Maka dengan itu, 2 bulan Indonesia sudah mengalami deflasi secara beruntun. Kedua, nilai tukar rupiah yang jeblok terhadap dolar Amerika. Berdasarkan data definitif, nilai tukar rupiah jatuh di level 16.045 per 1 US dollar Amerika pada Juni 2024, meskipun kemudian menguat level 16.135 per 1 US dollar. Melemahnya rupiah ini akan berdampak signifikan terhadap industri yang berorientasi impor dalam menjalankan bisnisnya. Ketika rupiah mengalami depresiasi, maka harga barang lebih mahal, sehingga operasi mengalami kenaikan dan kemudian berdampak pada margin keuntungan yang menipis. Kemudian harga makanan dan minuman juga akan meningkat karena bahan makanan masih impor dari luar. Ketiga, PHK semakin marak terjadi. Jumlah PHK di tanah air semakin banyak. Dan bersama dengan hal itu, satu persatu pabrik tekstil juga ikut tumbang. Tidak hanya itu, PHK juga merambah pada sektor otomotif yang sempat berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 17,82% juga mengalami anjlok. Yang keempat, aktivitas manufaktur turun paling rendah dalam 13 bulan terakhir. Pada bulan Juni 2024, sektor pada manufaktur mencatatkan penurunan paling rendah selama 13 bulan terakhir. Data Purchasing Management Index mencatat manufaktur Indonesia jatuh ke angka 50,7% pada Juni 2024. Penurunan tersebut disebabkan karena laju ekspansi yang lebih lambat, baik dalam output maupun pesanan baru. Yang terakhir adalah penerimaan pajak negara yang menurun. Pada bulan Juni, penerimaan pajak negara turun 7,9% hingga pada 30 Juni atau pada semester 1 tahun 2024, penerimaan pajak semester 1 hanya mencapai 893,8 triliun. Sedangkan pada tahun lalu sebesar 970,2 triliun. Menurut Sri Mulyani, pajak pada semester 1 tahun 2024 ini menurun disebabkan karena harga-harga komoditas yang anjlok, sehingga pajak penghasilan atau pajak penghasilan badan ikut merosot juga.